Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga senantiasa sehat dan masih semangat untuk belajarnya. Pada pertemuan ini berjumpa kembali dengan Ibu Mislidar SPD di materi yaitu tentang penyajian data. Tentunya sebelum ke materi penyajian data, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengetahui hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Yang kedua, mengenal data dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami cara mengumpulkan data. Kita akan masuk ke materi itu tentang penyajian data. Tentunya akan mengenal data. Apa sih yang maksud dengan data? Data itu adalah dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu dengan wawancara atau interview, yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan dengan langsung pada narasumber. Yang kedua dengan kuesioner atau angket, cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga itu dengan observasi pengamatan, adalah mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Jadi ada 3 cara ya untuk kita mengumpulkan data: wawancara, kuesioner, observasi. Selanjutnya kalau dengan wawancara, kita mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, data tentang keadaan atau kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Nah, yang kedua itu kuesioner atau angket, mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5. Kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan tidak disukai pada jam tertentu. Nah, yang ketiga itu observasi, itu pengamatan, adalah mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, data primer. Data primer itu berarti data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Yang kedua, data sekunder, berarti data yang diperoleh secara tidak langsung. Itu selanjutnya yaitu untuk menyajikan data. Untuk menyajikan data ada tiga macam ya. Yang pertama yaitu dengan tabel baris kolom. Nah, ini dengan tabel baris kolom, baris dan satu kolom ya, baris dan kolom. Yang kedua yaitu dengan tabel kontingensi, yaitu tabel kontingensi ini terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Itu namanya tabel kontingensi. Selanjutnya yaitu dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi seperti ini, tabel yang digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya ini. Selanjutnya itu mengolah data. Tadi kan biasanya kita dengan untuk menyajikannya ada dengan 3 cara. Boleh dengan cara diagram batang ya. Kalau diagram batang berarti biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data.
sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Nih contohnya, kita ambil contoh nih. Di sini ada ukuran sepatu dan nama siswanya. Kita ambil nih data. Dari data ini bisa kita tuangkan di dalam tabel ya. Ini ukuran sepatu. Ini banyaknya siswa dengan ukuran sepatu tersebut, kita pergunakan ini tabelnya. Lalu dari ini bisa kita tuangkan dalam diagram batang nih. Ini adalah banyaknya siswa, ini adalah ukuran sepatu ya, ini namanya diagram batang. Dari sini juga bisa kita membuat lagi untuk mengolah data, bisa dengan diagram garis atau diagram kartesius sama ya. Bisa saja datanya kita buat nih seperti ini, datanya kita buat di tabelnya. Ini adalah namanya diagram garis atau diagram kartesius. Kita buat garis, bentukan titik-titiknya. Sini ada titik ordinat ini nih. Nah, ini diagram garis. Yang selanjutnya dengan diagram lingkaran. Biasanya dengan diagram lingkaran itu penyataan data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Makanya namanya sebut juga diagram lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu tentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya sudut persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, contohnya ini. Kalau dalam bentuk persen, ini bentuk persen ini. Dalam bentuk persen berarti harus 100%. Tapi kalau dalam bentuk derajat keseluruhannya harus 360 derajat ya. Nah, dari contoh tersebut ya, ada tadi kita menyajikan data, bisa ada contoh soal nih yang di sini kita bisa lihat berdasarkan diagram yang sudah kita amati. Contoh 1, acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminati? Nah, kita buat tadi dari persentase ini ya. Nah, kita bisa tuangkan jawabannya ke sini. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini kan sudah semua ditayangkan dari tentang definisi penyajian data sampai terakhir dimuat dalam diagram lingkaran. Tentunya Ibu nanti kalian akan mengimplementasikan atau mencoba dalam latihan. Silakan nanti ada lembar tugas siswa di LKS halaman 54 dan halaman 55 dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Dan cukup sekian dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.